Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Salindri, SPD MPD dari SMP Negeri 3 Kendal akan memaparkan topik 2 Kurikulum Merdeka Aksi Nyata yang bertema Mengapa Kurikulum Perlu Berubah. Pada topik kurikulum merdeka terdapat 4 poin. Yang pertama, ada pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, ada murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Dan yang keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Selanjutnya, peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sementara fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Selanjutnya, ada 4 komponen kurikulum menurut Ralph Tyler. Yang pertama, ada tujuan, 2, konten, 3, metode atau cara, dan yang keempat, evaluasi. Selanjutnya, mengapa kurikulum itu penting? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan menghadapi zaman yang baru. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan cita-cita peserta didik yang lebih beragam seperti ilustrator, animasi karakter kartun, arsitek, menemukan aplikasi game, YouTuber, dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut sesuai dengan ujaran Ki Hajar Dewantoro yang berbunyi, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Dan yang terakhir, bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.